Bapak Wali Kadep. Tapi rasa-rasanya aku mengenalnya. Saya sampai menjadi seperti orang bingung, Nyai. Saya hampir tidak percaya ketika Nyai menyuruh saya meletakkan orang itu di tepi jalan. Ya, tidak biasanya Nyai bersikap seperti itu. Saya benar-benar hampir tidak percaya. Itulah manusia, Bapak Wali Kadep. Bagaimanapun juga, saya ini masih manusia biasa. Saya juga mempunyai perasaan. Saya dapat mengenang segala sesuatu yang pahit. Saya dapat gembira, tapi saya juga dapat bersedih hati. Saya dapat susah. Saya dapat merasakan hal-hal yang tidak enak, seperti yang dirasakan oleh orang lain. Maaf, Nyai. Ini hanya dugaan saya. Barangkali Nyai mempunyai hubungan khusus dengan orang itu. Sekali lagi, maaf, Nyai. Ini hanyalah dugaan saya. Tidak apa, Bapak Wali Kadep. Dugaanmu benar semata-mata. Saya memang pernah mempunyai hubungan dengan orang itu. Dan peristiwa itu sudah lama sekali. Ya, nasib manusia memang berubah setiap waktu. Tak ada yang abadi di dunia ini. Tak ada orang yang suci. Semuanya pasti mempunyai kekurangannya masing-masing. Tak ada sungai kehidupan yang bersih. Sekalipun sungai di atas gunung nampak jernih, tapi sebenarnya dia masih mengandung kotoran-kotoran. Mungkin itu berupa lumut, tanaman lain, ataupun jamur-jamur yang menempel di atas batu. Tak ada yang sempurna. Kadang-kadang aku malu sendiri. Selama ini aku selalu mengajarkan kepada orang-orang supaya menyampingkan persoalan-persoalan pribadi. Tapi ternyata pada saat mengalaminya sendiri, aku masih bisa tergoda. Tapi Nyai telah dapat mengalahkan godaan itu. Akhirnya Nyai sadar kembali, bukan? Untung aku teringat pesan-pesan Bapak Wong. Kalau saja tidak, malam ini aku telah melakukan pembunuhan keji terhadap seseorang. Ya, sudahlah, Nyai. Jangan dipikirkan terlalu mendalam. Benar, Bapak Wali Kadep. Dan sekarang aku sudah sadar kembali. Tadi aku hanya merasakan ada goncangan sedikit. Entahlah, sekalipun hanya sedikit, goncangan itu nyatanya telah membuatku hampir saja terjatuh. Terima kasih atas karuniamu. Wah, Nyai, kita sudah hampir memasuki desa Jongan. Coba berhenti sebentar, Bapak Wali Kadep. Berhenti lagi? Iya. Apakah Nyai akan berubah pikiran lagi? Tidak. Aku hanya ingin melihat keadaan orang itu. Kalau Nyai berubah pikiran lagi, waduh, ya bagaimana? Ya, berhenti dulu. Berhenti dulu ya. Meisin turun dari kereta diikuti Wali Kadep. Mereka kemudian melangkah menghampiri laki-laki yang masih terbaring di belakang kereta. Laki-laki yang diduga adalah Arya Dwi Pangga. Meisin menyuruh Wali Kadep mendekatkan obor. Sementara itu dia mengamati dengan seksama keadaan laki-laki tersebut. Selanjutnya Meisin memeriksa laki-laki itu, melihat nadinya, membuka rongga mulutnya, dan memeriksa keadaan matanya. Keadaannya sangat lemah. Jantungnya juga lemah. Apakah dia mengidap penyakit tertentu, Nyai? Tubuhnya agak panas, tapi sepertinya dia tidak mengidap penyakit tertentu. Sepertinya dia hanya kurang istirahat, kurang tidur. Saya lihat perutnya juga agak kembung. Oh, di mana Nyai pernah mengenal orang ini? Aku belum bisa menceritakannya sekarang, Bapak Wali Kadep. Aku hanya bisa mengatakan bahwa hal itu sudah lama terjadi. Aku sendiri tidak menduga bahwa aku akan bisa bertemu lagi dengan orang ini. Nampaknya dia sedang mengalami penderitaan, Nyai. Tubuhnya sangat kurus. Mungkin juga begitu. Baiklah, coba tolong kau perbaiki letaknya, Bapak Wali Kadep, supaya dia bisa berbaring lebih enak. Ikat erat-erat bagian pinggangnya. Baik, Nyai.
menggeser letak laki-laki itu, menariknya agak ke belakang. Kemudian dia mengikat erat-erat bagian pinggang. Setelah selesai, dia segera naik ke atas kereta. Dan tak lama kemudian, kereta pun kembali berangkat. Sekarang jangan berhenti-henti lagi, Bapak Wali Kadep. Kita harus segera tiba di Desa Pasuruan 1. Baik, Nyai. Hiya, 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 hiya. Kali ini kereta meluncur lebih cepat. Hujan sudah benar-benar reda. Air hujan menggenang di jalanan. Kereta meluncur di atas jalanan berbatu di daerah yang berbukit-bukit. Sebentar kemudian mereka sudah melewati batas Desa Pongging. Wali Kadep terus menggebrak kudanya. Menjelang tengah malam, kereta sudah meninggalkan Desa Jongan. Dan setelah melewati Gedung Dawa, mereka pun mulai memasuki daerah Pasuruan 1. Hiya, hiya. Hiya, hiya. Meisin membaringkan laki-laki itu di ruangan belakang pondoknya. Sampai menjelang fajar menyingsing, laki-laki itu masih belum sadarkan diri. Meisin dengan dibantu Wali Kadep dan Rakai Pemintihan berusaha merawat sebaik-baiknya. Pagi harinya, ketika matahari sudah tersembul di ufuk timur dan bumi menjadi hangat, laki-laki itu pun nampak siuman kembali. Tubuhnya bergerak perlahan-lahan. Dia sudah sadar kembali, Bapak Wali Kadep. Ya, Nyai. Saya kira dalam beberapa hari dia akan sembuh. Bapak Rakai Pemintihan, Iya, coba tolong ambilkan secangkir air hangat, bubuhi sedikit dengan gula aren. Saya akan mencobanya memberi minum bareng beberapa teguk. Baik, Nyai. Di mana aku sekarang ini? Tuan tidak perlu khawatir. Tuan berada di rumah kami, di Desa Pasuruan 1. Jadi ada orang yang telah menyelamatkan nyawaku. Tuan akan segera sembuh. Tuan hanya membutuhkan istirahat barang beberapa hari. Ini Nyai. Terima kasih Bapak Rakai Pemintihan. Tuan, minumlah barang beberapa teguk. Terima kasih. Terima kasih sekali atas pertolongan ini. Marilah Tuan. Marilah saya bantu minum. Tuan tidak perlu duduk. Berbaring sajalah. Saya yang akan menyuapi Tuan. Nyaman sekali rasanya. Kukira aku sudah tidak bisa merasakan lagi manisnya gula aren. Tapi biarlah saya minum sendiri. Syukurlah kalau Tuan dapat melakukannya sendiri. Silakan Tuan. Mana cangkirnya? Biar saya minum sendiri. Nyaman sekali. Rasanya aku baru bangkit dari kubur. Rasanya aku menjadi hidup kembali. Rupanya dia tidak bisa melihat. Kedua belah matanya buta. Tidak kusangka kalau memang benar orang ini adalah Arya Dwi Pangga. Apa yang telah dialaminya? Mengapa dia bisa hidup menderita seperti ini?
Oh, yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, semua ini pasti atas kehendak-Nya. Semula saya sudah mati. Saya hanya dapat mengingat bahwa saya berjalan terlampau jauh. Saya berjalan di dalam kegelapan. Tiba-tiba saya merasa pusing. Badan saya gemetaran. Hujan menimpa tubuh saya, membasuh tubuh saya, sehingga saya menggigil kedinginan. Saya berjalan terseok-seok. Saya menjerit, tapi tidak ada seorang pun mendengarnya. Dan akhirnya, saya seperti terjerumus di dalam jurang yang gelap. Saya tidak ingat apa-apa lagi. Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan, maukah bapak-bapak keluar sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Tuan ini. Oh, silakan Nyai. Silakan Nyai. Nanti kalau Nyai membutuhkan apa-apa, panggil saja saya. Kami akan menunggu di luar. Apakah Nyai pemilik rumah ini? Bukan. Pondok ini adalah milik Bapak Uong. Bapak Uong adalah seorang tabib di desa Pasuruan 1 ini. Beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya adalah salah seorang murid beliau. Sayalah yang kemudian menggantikan beliau. Saya hanya menempati saja pondok tabib Uong ini. Saya sepertinya pernah mendengar suara seperti ini. Tapi di mana? Di mana aku pernah mendengarnya? Suara yang begitu lembut dan mempesona. Di mana aku pernah mendengarnya? Ada apa, Tuan? Apa yang sedang Tuan pikirkan? Tidak. Maaf. Siapakah orang-orang itu tadi? Mereka adalah Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan. Mereka juga tinggal di sekitar pondok ini. Mereka membangun pondok untuk keluarganya di sebelah timur pondok tabib Uong ini. Mereka sudah seperti keluarga saya sendiri. Nampaknya tempat ini cukup menyenangkan. Orang-orangnya ramah. Apalagi Nyai. Saya sangat berhutang budi kepada Nyai. Dengan apa saya harus membalasnya? Dengan sebuah cerita. Saya hanya ingin mendengar bagaimana Tuan bisa tergeletak di tepi jalan. Apa sebenarnya yang telah Tuan alami? Siapa Tuan ini? Dan dari mana Tuan berasal? Saya ini orang terkutuk, Nyai. Saya seorang pendosa besar. Hampir separuh dari kehidupan saya penuh digelimangi noda-noda hitam. Saya sangat menyesal. Saya banyak melakukan kesalahan di masa lalu. Saya berasal dari desa Kurawan. Apakah Tuan mempunyai hubungan dengan Empu Hanggareksa dari Kurawan? Dari mana Nyai tahu? Saya hanya menerka saja. Nama Empu Hanggareksa sangat terkenal sebagai seorang pembuat senjata pusaka. Saya adalah anaknya. Nama saya Arya Dwi Pangga. Ya, cukup. Cukup. Tuan tidak perlu meneruskan cerita Tuan. Nyai, saya baru mulai bercerita. Tuan tidak perlu meneruskan cerita itu. Terima kasih. Sepertinya dia sudah mengenalku. Siapa wanita ini? Aneh sekali. Tadi dia ingin mendengar cerita tentang diriku. Tapi begitu kusebut Arya Dwi Pangga, tiba-tiba dia pergi. Sepertinya dia tidak mau mendengar cerita tentang Arya Dwi Pangga. Aku yakin dia mengenalku dengan baik.
Meisin bergegas melangkah menuju ke ruangan biliknya. Sekarang dia benar-benar yakin bahwa laki-laki yang ditolongnya adalah Arya Dwi Pangga. Laki-laki yang pernah melakukan perbuatan terkutuk pada dirinya. Laki-laki yang telah mencorengkan aib dalam hidupnya. Meisin membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Pandangan matanya hinggap di atas langit-langit rumah. Kemudian menerobos keluar, menerawang di angkasa biru. Dan selanjutnya hinggap di atas bukit-bukit kenangan masa lalu. Ketika itu dia masih tinggal di desa Kurawan bersama keluarga Empu Hanggareksa. Tapi kemelut segera melanda keluarga itu, sehingga dia terpaksa diam-diam pergi. Hatinya hancur berkeping-keping. Dia berjalan di tengah malam buta, dalam cucuran air hujan yang deras. Dia terus berjalan, berusaha menjauhi kehidupan keluarga Empu Hanggareksa, khususnya kehidupan Arya Kamandanu. Sampai kemudian dia tak sadarkan diri lagi. Tubuhnya tergeletak di pinggir jalan. Nona Meisin. Saya lihat keadaan Nona sudah jauh lebih baik sekarang. Bagaimana perasaan Nona? Terima kasih Tuan Arya Dwi Pangga. Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Nona pantas mendapatkan pertolongan. Terima kasih atas budi baik Tuan. Saya senang melakukan semua ini untuk Nona Meisin. Oh ya, saya mempunyai sebuah syair. Apakah Nona Meisin menyukai syair? Dulu saya pernah menyukai syair. Almarhum suami saya juga biasa menulis syair. Syair-syair tentang kependekaran. Saya akan membacakan sebuah syair untuk Nona. Di malam yang dingin ini, kau hadir kembali menghangatkan ranjangku. Mengapa kau sembunyikan wajahmu? Lihatlah, cahaya bulan purnama menyirami lembah. Segala duka nestapa pergilah sudah. Kau hadir dalam hidupku, mengusir mimpi-mimpi buruk. Kau berjalan menggandeng tanganku sambil bercerita tentang mimpi-mimpi yang indah. Bagaimana pendapat Nona Meisin? Apakah Nona menyukai syairku tadi? Syair Tuan sangat indah. Saya tidak menduga bahwa Tuan Dwi Pangga dapat membuat syair seindah itu. Pagi ini sangat cerah, Nona. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan sebentar di luar? Saya akan menunjukkan kepada Nona sebuah panorama alam yang indah. Sangat indah. Di manakah tempat itu, Tuan? Jauhkah dari sini? Tidak terlalu jauh. Marilah, saya antarkan. Tapi tunggu sebentar. Saya membawa ramuan obat-obatan untuk menguatkan tubuh Nona Meisin. Saya mengharap Nona Meisin segera sembuh seperti sedia kala. Silahkan Nona meminumnya. Silahkan Nona. Dengan minum ramuan obat-obatan ini, saya yakin tubuh Nona Meisin akan segera kuat kembali. Terima kasih Tuan Dwi Pangga. Meisin melangkah perlahan-lahan. Arya Dwi Pangga memapahnya. Mereka berjalan meninggalkan pondok kediaman Pamungsu, sahabat Dwi Pangga. Tiba-tiba Meisin merasakan kepalanya menjadi berat. Tubuhnya limbung. Tuan, apa yang telah Tuan berikan kepada saya? Kepala saya berat sekali. Aduh, Tuan, saya tidak kuat lagi. Maka demikianlah, Meisin telah terjebak, terperangkap di dalam permainan curang Arya Dwi Pangga. Semua itu gara-gara ramuan obat-obatan. Rupanya Arya Dwi Pangga telah membubuhkan racun rangsang di dalam ramuan itu. Meisin akhirnya terjatuh, dan aib tercoreng di dalam hidupnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar,
Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.